Selamat malam, Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih. Selamat malam Romo Karol. Malam ini kita bersama melanjutkan pengajaran kita tentang Yohanes Salib dengan pertemuan yang kedua tentang jalan pelepasan. Kita akan tetap didampingi oleh Romo Karol untuk pengajaran ini dan mari sebelum kita memulai pengajaran, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Kau hadirkan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami berkumpul bersama untuk belajar apa yang telah dialami dan apa yang telah disampaikan oleh Yohanes Salib tentang jalan pelepasan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati kami, bukalah budi kami, supaya kami mampu memahami dan mengerti apa yang akan kami bicarakan bersama ini. Dan semoga ini semua semakin membuat kami dekat dengan Engkau sendiri sebagai asal dan tujuan hidup kami. Berkat-Mu Engkau turunkan atas kami selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan Romo Karol. Selamat malam Bapak Ibu. Kita lanjut pengajaran tentang Yohanes Salib. Pada sesi kedua ini di bawah tema Jalan Pelepasan. Pengajaran ini bersumber pada buku yang ditulis oleh Yohanes Salib, yaitu buku Mendaki Gunung Karmel. Baik, kita mulai dari yang pertama. Mengapa kita perlu melepaskan atau mengapa ada proses pelepasan untuk mencapai kekudusan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan spiritual kita itu adalah tujuannya menuju persatuan dengan Tuhan. Dan proses untuk sampai kepada tujuan itu ya adalah proses pembersihan atau pemurnian. Yang dalam pengajaran sesi yang pertama, minggu lalu, kita membagi atau Yohanes Salib membagi menjadi dua, pasif dan aktif. Ya, atau aktif dan pasif. Pasif itu artinya ketika kita masuk ke dalam malam gelap yang dibagi menjadi malam gelap indrawi dan malam gelap roh. Dalam malam gelap itu Allah ya mengambil semua ya penghiburan atau sesuatu yang kita rasa menggerakkan kita untuk berdoa atau kesenangan-kesenangan. Itu semua diambil sehingga jiwa kita masuk ke dalam kegelapan. Itu pasif. Dan malam gelap itu dialami oleh orang yang sudah serius dan maju dalam praktek atau latihan-latihan rohani. Itu pasif. Nah, pembersihan pasif itu adalah saat Tuhan sendiri yang bekerja, ya, seperti terasa seperti malam gelap. Nah, di sini Tuhan membersihkan batin kita dari hal-hal yang mengikat atau membuat gelap. Nah, ini anugerah, ya, bukan sebuah kutukan. Jadi malam gelap itu adalah sebuah anugerah, bukan kutukan. Dan bukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, ya. Itu pasif. Jadi Allah lah yang melakukannya. Kita tidak bisa melakukan. Atau kita tidak bisa membuat sedemikian usaha supaya kita ya mendapatkan malam gelap itu. Tidak. Semuanya anugerah dari Tuhan. Itu pembersihan pasif ya atau pemurnian pasif. Sedangkan malam hari ini kita fokus kepada ya pemurnian aktif atau pelepasan yang Yohanes Salib gambarkan itu seperti kita mendaki Gunung Karmel. Jadi butuh usaha untuk mendaki sampai kepada puncak Gunung Karmel. Karena itu ini adalah usaha kita sendiri, ya, usaha manusia untuk secara sadar dan dengan disiplin, ya, sadar dan disiplin. Jadi bukan sesuatu yang asal-asalan orang berjalan tanpa ada sesuatu eh,
komitmen atau usaha yang memang secara sadar dilakukan rutin. Jadi butuh disiplin untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita. Nanti kita akan lihat apa sih yang harus dilepaskan. Di sesi ini ya kita akan fokus pada pelepasan aktif. Bagaimana usaha kita, ya. Ini adalah cara kita menyambut anugerah Tuhan dengan tindakan nyata. Kita perlu melepaskan diri dari banyak hal karena ini bagian penting dari perjalanan spiritual kita. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar bersatu dengan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, pelepasan aktif ini, Bapak Ibu, bukan cuma soal rohani. Ya, coba diingat pembahasan kita minggu yang lalu. Jadi bukan hanya soal rohani, karena Yohanes Salib itu menghubungkan antara pengalaman malam gelap atau pengalaman rohani itu dengan dampaknya terhadap pikiran, psikologi, atau emosi. Itu semua ada keterkaitannya. Kenapa? Ini menyentuh seluruh diri kita. Jadi tidak hanya eh, berkaitan dengan rohani. Jadi kalau omong tentang melepaskan, nah itu berarti rohani. Enggak. Berkaitan dengan seluruh keberadaan kita. Karena menyentuh seluruh diri kita. Yaitu perasaan dan pikiran kita. Ingat ya, kita ingat pada minggu lalu saya membahas tentang malam gelap indera dan roh. Apa itu malam gelap indera dan malam gelap roh? Nanti diikuti ya, diulangi lagi pembahasan minggu lalu. Yang penting bahwa saya mengatakan bahwa di saat malam gelap itu kita bisa merasa cemas, ya, hampa, bingung, mencari arti hidup dan batin kita itu menjadi sangat gelisah. Ya, begitu juga hal-hal yang mengikat kita bukan hanya masalah rohani yang abstrak. Jadi yang mengikat kita itu bukan hanya soal rohani, ya. Maka melepaskan itu juga berkaitan dengan hal-hal yang lain, ya. Tidak hanya berkaitan dengan rohani. Kenapa? Ya, ikatan yang bisa kita yang bisa membuat kita menderita itu secara nyata itu menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya takut kehilangan, ya, tergantung pada pendapat orang lain misalnya kita melakukan, tapi kita melakukan hanya karena mau menyenangkan orang lain. Ini adalah ikatan-ikatan yang tidak hanya berhubungan dengan yang rohani saja, tetapi berkaitan dengan psikologi. Atau merasa diri tidak utuh dan mudah emosi. Nah, karena itu Santo Yohanes Salib tahu bahwa manusia itu satu kesatuan yang utuh, bukan terpisah. Rohani terpisah dari psikologi. Ya, jiwa terpisah dari badan. Enggak, itu satu kesatuan yang utuh. Karena itu, Bapak Ibu, pelepasan rohani pasti melibatkan perubahan emosi dan pikiran kita. Ada pelepasan emosi dan ada pelepasan pikiran. Pelepasan yang akan kita pelajari di sisi ini bukan cuma tentang meninggalkan hal-hal duniawi, ya, tapi tentang bagaimana membebaskan seluruh diri kita dari belenggu yang mengikat. Karena itu ilmu psikologi modern, ya, itu mendukung gagasan Yohanes Salib. Seperti Viktor Frankl, ya, lewat logoterapinya, itu dia mengajarkan bahwa terlalu terikat pada hal-hal di luar diri kita, itu menghalangi kita untuk mengalami transformasi atau bagaimana proses untuk berubah melampaui diri kita yang sekarang ini. Bagaimana kita menemukan makna hidup dengan tidak hanya mementingkan ego sendiri. Nah, itu Viktor Frankl. Sedangkan psikologi transpersonal, misalnya Ken Wilber, itu psikolog, psikiater, itu mengkaji sisi spiritual manusia, juga mengakui bahwa melepaskan diri ya, dari gejala, menempel pada gambaran diri kita, ya, menempel artinya bergantung pada gambaran diri kita, ya, keterikatan pada gambaran diri kita, ya, adalah kunci perubahan pikiran yang mendalam. Nah, dari ajaran Santo Yohanes Salib sendiri, kita bisa melihat pemahaman yang tajam tentang dampak keterikatan pada diri kita. Pertama, ya, keterikatan membuat akal kita itu menjadi gelap, pikiran kita itu menjadi gelap. Ini keterikatan.
kita jadi sulit berpikir jernih dan sering keliru dalam menilai sesuatu. Mengapa terjadi? Karena kita masih terikat dengan suatu cara penilaian tertentu atau cara memahami sesuatu. Nah, ini yang buat kita terikat. Demikian juga dalam memandang, mendeskripsikan, atau memahami siapakah Tuhan bagi diri kita. Semuanya bergantung pada ikatan pikiran yang sekarang ini mendominasi kita. Nah, ini ikatan yang pertama. Ikatan kedua itu, ikatan kedua itu adalah keterikatan membuat kemauan kita itu menjadi lemah. Jadi, keterikatan kehendak, ya. Jadi kemauan itu menjadi lemah atau sulit memilih yang baik, meski tahu itu yang benar. Mengapa kita sulit memilih yang benar? Karena masih ada keterikatan akan kemauan tertentu, ada keinginan tertentu, ya. Dan ketiga itu keterikatan yang membuat ingatan memori kita itu kotor. Pikiran kita, ingatan kita tentang masa lalu atau apa saja yang membuat kita itu ketika kita memandang sesuatu, pikiran kita yang sudah kotor itu mempengaruhi, ya, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama. Itu adalah keterikatan yang berkaitan dengan memori atau ingatan. Pada saat itu kita terus dibayangi trauma dan pikiran negatif dari masa lalu yang sulit dilepaskan. Ini adalah analisis yang sangat psikologis, meskipun diungkapkan dengan bahasa teologis. Jadi Yohanes Salib ini berbicara tentang pencarian jiwa, perjalanan jiwa, tapi dia bersentuhan dengan dimensi kunci dari psikologi itu, ya. Karena itu dengan melepaskan kita tidak hanya makin dekat dengan Tuhan, tetapi juga menemukan kedamaian hati. Ya, ini aspek psikologi dalam perjalanan hidup rohani. Jadi tidak hanya dekat dengan Tuhan, tapi secara manusiawi kita menemukan kedamaian hati. Setelah kita bisa melepaskan, ya kita tentu secara rohani dekat dengan Tuhan, semakin menyerupai Tuhan, tapi secara psikologis hati kita itu menjadi damai. Ada keutuhan diri dan ada kebebasan untuk menjadi diri yang paling asli. Ya. Untuk memahami mengapa pelepasan ini krusial, ya, em, Santo Yohanes Salib itu menggambarkan metafora burung, ya. Jadi mendaki Gunung Karmel iya, tapi ketika orang mendaki Gunung Karmel ada hambatan-hambatan atau ikatan-ikatan, maka di sana orang akan sulit untuk sampai ke puncak. Nah, hambatan-hambatan itu kemudian dipermudah oleh Yohanes Salib agar kita bisa memahami, yaitu dengan membuat metafora burung, ya, metafora burung yang terikat, ya. Jadi dia menggunakan, Yohanes Salib menggunakan metafora burung yang terikat pada sehelai benang, ya. Beliau menulis begini: tidak ada bedanya apakah seekor burung terikat oleh tali tebal atau benang tipis. Tidak ada perbedaan. Karena meskipun hanya benang tipis, burung itu akan terikat sama kuatnya seperti dengan tali. Sehingga ia tidak akan bisa terbang sampai benang itu putus. Jadi dia menggambarkan keterikatan kita itu seperti burung yang dililit oleh tali. Yang hambatannya itu sama kuatnya dengan tali, ya. Burung itu menurut kodratnya itu memang diciptakan untuk terbang bebas. Jadi Yohanes Salib tidak memilih metafora yang sembarangan, tapi dia memilih burung karena pada dasarnya itu burung itu adalah eh, binatang yang memang habitatnya adalah terbang. Begitu juga manusia, manusia yang bebas itu seumpama dengan burung. Kita diciptakan untuk terbang dan bersatu dengan Tuhan. Namun ada paradoksnya. Burung memiliki sayap dan kemampuan untuk terbang, tetapi terikat oleh benang. Ia tidak bisa menggunakannya dan tetap terpaku di tanah. Nah, gambaran ini sama dengan kita. Kita yang terikat, baik pada harta, baik pada pujian, baik pada kenyamanan atau pengalaman rohani, itu semua menghalangi kita mencapai ketinggian spiritual sejati.
yaitu mendaki Gunung Karmel, lalu sampai di puncak, dan puncak itu adalah persatuan dengan Tuhan. Nah, Santo Yohanes Salib menekankan bahwa tidak peduli benang itu tipis atau tebal, semuanya berdampak, ya. Ikatan sekecil apapun dapat menahan jiwa agar tidak bisa terbang bebas menuju Tuhan. Setiap keterikatan sekecil apapun menjadi beban yang menghalangi kebebasan spiritual sejati. Karena itu menurut Santo Yohanes Salib, keterikatan ya bukanlah sekadar menyukai sesuatu, bukan itu. Tetapi lebih dari itu, keterikatan itu adalah keinginan kita untuk melekat. Jadi bukan menyukai, ya. Jadi terikat itu bukan hanya sekedar menyukai, karena kalau menyukai ya sesewaktu lalu kemudian orang lepas. Tapi ini menyangkut soal bobot nilai dari keterikatan. Jadi tanpa sesuatu itu kita tidak bisa hidup, ya. Jadi lebih kepada keterikatan. Karena itu dia mengatakan keterikatan itu adalah keinginan yang melekat pada ciptaan yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi ini bukan definisi umum, tapi definisi rohani yang dalam. Ya, keterikatan itu membuat kita menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai tujuan. Ya, mengalihkan fokus hati kita dari Tuhan yang tak terbatas kepada hal-hal yang terbatas. Nah, akibatnya apa? Kita jadi sulit mencapai persatuan penuh dengan kasih sejati. Sebab Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hati yang terikat itu tidak bisa sepenuhnya menyembah dalam roh karena hatinya terbagi. Karena itu, maka pelepasan yang diajarkan oleh Santo Yohanes Salib adalah mengosongkan. Ya, pelepasan itu adalah pengosongan atau tindakan melucuti keinginan kita dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, jadi Santo Yohanes Salib itu mengajarkan prinsip yang terkenal, ya, todo onada, ya, semua segalanya Tuhan dan kosong. Yang artinya untuk mendapatkan, bertemu dengan yang segala, untuk memiliki yang segala, orang harus menempuh jalan pengosongan. Ya, jadi em, untuk memiliki segalanya yaitu Tuhan sendiri, todo, kita harus melepaskan segalanya yang bukan Tuhan. Nada. Ini adalah jalan nada, nada, nada. Ini kata kunci yang dipakai oleh Yohanes Salib. Jalannya adalah kosong, 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 atau tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ini jalannya yang beliau gambarkan dalam sketsa Gunung Karmel. Ya. Nah, sekarang kita mencoba melihat sketsa Gunung Karmel. Saya coba tunjukkan. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat sketsa Gunung Karmel. Ini gambarnya sudah kuno sekali. Ini ada gambar puncak Gunung Karmel, ada jalan lajur kiri, kemudian ada lajur kanan. Nanti saya akan berikan penjelasan. Jadi ada tiga jalan. Jalan yang dari bawah melurus sampai ke puncak itu jadi di tengah ini. Sedangkan jalan kiri, jalan kanan ini nanti kemudian tidak sampai pada puncak. Saya berikan nanti penjelasan apa artinya. Ya, sekarang kita coba lihat sketsa Gunung Karmel. Kita masih melihat makna mendaki Gunung Karmel ya. Sorry, saya terlalu cepat masuk ke situ. Sketsa Gunung Karmel itu ada jalur tengah yang menanjak langsung ke puncak dengan melepaskan segala sesuatu, jalur tengah. Kemudian pelepasan itu pengosongan, dari segala keinginan dan kelekatan. Kemudian istilah nada yang seringkali diulang dalam karyanya adalah ajakan untuk meninggalkan segala sesuatu yang terbatas agar dapat menemukan Tuhan yang tak terbatas. Jadi pelepasan ini bukan berarti tidak peduli ya. Jadi jangan diartikan kalau begitu kita nggak usah peduli lagi, cuek aja dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini diberikan penegasan bahwa pelepasan ini bukan berarti tidak peduli, cuek atau menolak dunia, melainkan membebaskan hati kita untuk hanya tertuju pada Tuhan. Ini adalah tindakan cinta yang mendalam yang memungkinkan kita untuk mencintai ciptaan dalam Tuhan,
bukan sebagai pengganti Tuhan. Nah, dengan begitu, arti metafora gambaran mendaki Gunung Karmel menjadi jelas. Mendaki itu menggambarkan perjalanan spiritual yang naik terus. Karena itu butuh usaha keras, disiplin diri yang ketat, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Gunung itu sendiri adalah simbol tingginya spiritual atau puncak keinginan jiwa untuk mencapai kesempurnaan. Karmel itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya kerem el, yang berarti kebun anggur Tuhan, kebun Allah. Ini adalah gunung di tanah suci yang subur dan indah, tempat Nabi Elia berdiam dan menantang nabi-nabi Baal. Kita bisa lihat di satu Raja-Raja. Gunung ini menjadi simbol kesuburan rohani dan keindahan persatuan yang Allah. Odo Karmel mengambil nama dari gunung ini, dan Santo Yohanes Salib sebagai anggota Odo Karmel menggunakan metafora mendaki Gunung Karmel untuk menggambarkan perjalanan spiritual menuju puncak persatuan dengan Tuhan. Puncak gunung ini bukanlah kekosongan, melainkan persatuan sempurna dengan Tuhan. Sebuah tujuan yang melampaui segala pemahaman dan kenikmatan indrawi. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, sketsa Gunung Karmel. Sudah saya tunjukkan gambar tadi. Jadi ada 3 jalur menuju puncak. Ada 3 jalur menuju puncak. Jalur pertama itulah jalur kiri, ya, jalur kiri. Nah, Santo Yohanes Salib membuat sebuah sketsa terkenal yang menggambarkan 3 jalur berbeda untuk mendaki Gunung Karmel. Sketsa ini sangat penting untuk menunjukkan dengan jelas, ya, mengapa pelepasan itu perlu dan bagaimana cara mencapai puncak persatuan dengan Tuhan itu. Jalur kiri dari sketsa itu adalah jalan orang duniawi. Jadi kalau tanya jalur kiri itu untuk siapa? Jawabannya adalah jalan untuk orang yang duniawi. Jalur ini ditempuh oleh mereka yang mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi. Harta benda misalnya, kenikmatan indrawi, kehormatan, dan pengakuan dari orang lain. Mereka yang mengambil jalur ini, jalur kiri, membawa beban berat, ya, berupa keterikatan material, ya. Jalur ini tidak pernah mencapai puncak, ya. Pertanyaannya mengapa? Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, seseorang yang mendaki gunung sambil membawa tas besar penuh dengan batu-batu berharga atau penuh dengan perhiasan dan harta. Semakin tinggi ia naik, apa yang terjadi? Semakin berat bebannya. Akhirnya, ia terlalu lelah dan tidak bisa melanjutkan. Ia bahkan mungkin turun kembali untuk mengambil lebih banyak harta yang tertinggal. Begitu juga dengan keterikatan duniawi, ya. Misalnya harta, kehormatan, dan kenikmatan adalah beban yang membuat kita tidak bisa naik. Kita terlalu sibuk mengumpulkan dan menjaga apa yang kita miliki, sehingga tidak ada energi yang naik lebih tinggi menuju Tuhan. Karena itu Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa jiwa yang terikat pada hal duniawi tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena hatinya sudah penuh dengan hal-hal lain. Tidak ada ruang untuk Tuhan. Itu jalur kiri, jalur orang duniawi. Sekarang jalur kanan. Untuk siapa jalur itu? Menurut gambaran Yohanes Salib, jalur kanan itulah jalan orang saleh yang masih terikat. Nah, jalur ini lebih halus dan lebih berbahaya karena tampak rohani. Ini adalah jalan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang rajin berdoa dan melakukan praktek rohani, tetapi masih terikat pada penghiburan spiritual atau pengalaman rohani yang menyenangkan atau pencapaian spiritual mereka sendiri. Mereka itu mencari Tuhan, tetapi sebenarnya lebih mencari rasa nikmat dalam berdoa atau perasaan dekat dengan Tuhan. Nah, jalur ini tidak mencapai puncak sama dengan jalur kiri. Ya, mengapa? Ini lebih halus dan lebih sulit dikenali. Bayangkan ya, bayangkan seseorang yang mendaki gunung
Tapi setiap kali ia menemukan tempat yang indah dengan pemandangan bagus, dia naik ke atas gunung, ada pemandangan yang bagus. Metafora Yohanes Salib mengatakan bahwa dia akan berhenti dan tidak mau melanjutkan. Berhenti dan tidak mau melanjutkan artinya dia berjalan, dia cari kenikmatan, lalu dia menikmati itu, lalu berhenti. Dalam jiwanya ia berkata, di sini sudah enak, saya merasa dekat dengan puncak. Iya. Padahal ia belum sampai puncak yang sebenarnya. Itu metaforanya. Metafora ini membuat kita kemudian mengerti ya, bagaimana keterikatan itu pada pengalaman rohani yang menyenangkan itu membuat kita tidak sampai melanjutkan kepada perjalanan menuju puncak itu. Kita akan berhenti di tempat yang nyaman, yaitu perasaan damai saat berdoa, pengalaman mistik yang indah, atau kepuasan karena merasa sudah rohani. Nah, itu adalah orang-orang yang melihat pemandangan ketika mendaki gunung. Dan orang-orang itu tidak akan sampai kepada puncak karena mereka sudah menikmati. Mereka lengah, mereka terpukau dengan yang sifatnya sementara. Nah, Santo Yohanes Salib memperingatkan bahwa ini adalah godaan halus. Semakin rohani, setan itu semakin kuat bekerja, tapi dengan cara yang halus. Nah, ini penghiburan-penghiburan, mujizat-mujizat itu bisa saja dipakai oleh setan. Kalau kita terikat dengan itu semua, kemudian kita termotivasi untuk mengejar itu, kita akan berhenti di situ dan kita tidak akan sampai kepada tujuan pertemuan dengan Tuhan. Setan akan membelokkan itu. Maka orang bilang discernment, discernment. Pengalaman rohani sesaleh apapun, segembira apapun harus di discernment. Jangan sampai itu berasal dari setan. Nah, itu godaan halus bagi orang yang rohani. Kalau orang yang di jalur kiri itu jelas, semua berhubungan duniawi itu langsung ketahuan. Ya. Tapi orang yang rohani ini sangat sulit, akan berat karena setan akan semakin lihai mempengaruhi orang rohani ini untuk membelokkan supaya tidak sampai bertemu dengan Tuhan. Nah, kita akan berhenti di tengah jalan karena sudah merasa puas dengan hadiah Tuhan. Padahal Tuhan sendiri masih menunggu kita di puncak. Itu metaforanya. Nah, sekarang jalur tengah, jalur yang menanjak langsung. Tidak belok kiri, tidak belok kanan, jadi tujuan langsung, jalan lurus. Yang Yohanes Salib bilang itu jalan pengosongan, nada, nada, nada. Kosong, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Ya, ya, ini jalan tengah. Ini jalan tengah ini itu adalah jalan sempit yang menanjak langsung ke puncak. Ya, kalau menanjak langsung ini susah orang untuk memilihnya. Biasanya orang memilih yang santai-santai, slow-slow dan sebagainya. Di sepanjang jalur ini tertulis kata-kata, ya. Nada, nada, nada. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Pengosongan. Ini adalah jalan pelepasan total dari segala keterikatan, baik duniawi maupun spiritual. Orang yang mengambil jalur ini tidak mencari apa-apa kecuali Tuhan sendiri. Mereka melepaskan keinginan akan harta, kehormatan, ya, kenyamanan, bahkan pengalaman rohani yang menyenangkan. Mereka naik dengan tangan kosong, hati yang kosong, hanya dipenuhi kerinduan akan Tuhan. Hanya jalur ini yang mencapai puncak, yaitu persatuan sempurna dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa jalur ini berhasil? Jawabannya adalah karena orang yang mengambil jalur ini tidak membawa beban apapun dan tidak berhenti dimanapun. Mereka seperti pendaki yang berjalan ringan, tanpa tas yang berat, tanpa tergoda untuk berhenti di tempat yang nyaman. Mereka terus naik, melewati semua godaan, baik godaan duniawi maupun godaan rohani. Karena mata mereka hanya tertuju pada satu hal, puncak, ya, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa hanya dengan nada, 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 kosong, 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 tidak ada, tidak ada, tidak ada, ya, tidak membawa apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa, tidak melekat pada apa-apa, kita bisa mencapai todo, ya, segalanya, yaitu persatuan dengan Tuhan. Inilah paradoksnya. Dengan melepaskan segalanya, kita justru mendapatkan segalanya.
Melepaskan duniawi, melepaskan hiburan-hiburan rohani, kita mendapatkan Allah yang adalah segalanya. Santo Yohanes Salim menulis di puncak skitsa ini, dia menulis begini. Di sini tidak ada jalan lain, karena bagi orang yang adil tidak ada hukum. Ia adalah hukum bagi dirinya sendiri. Artinya apa? Di puncak persatuan dengan Tuhan, kita tidak lagi dibimbing oleh aturan eksternal atau keinginan pribadi, melainkan sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, mau saya sederhanakan begini. Kalau orang itu sudah matang, orang itu tidak terikat lagi dengan hal-hal yang duniawi dan rohani, maka hukum yang tertinggi itu adalah dirinya sendiri. Karena di dalam dirinya yang bekerja itulah roh. Roh yang membimbing, yang menuntun dia. Maka aturan-aturan itu dia lepas. Karena aturan sesungguhnya itulah dirinya sendiri. Ya, dia sudah bebas dari segala keterikatan. Ya. Kita menjadi satu dengan kehendak Tuhan. Ya, sketsa ini mengajarkan kita bahwa tidak cukup hanya meninggalkan hal-hal duniawi. Kita juga harus melepaskan keterikatan pada hal-hal rohani yang masih berpusat pada diri sendiri. Pelepasan sejati adalah pelepasan total, nada, agar kita bisa menerima todo segalanya, yaitu Tuhan sendiri. Itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga. Kita masuk ke bagian inti ya. Tiga jenis keterikatan yang menghalangi persatuan dengan Tuhan. Ya, apa saja itu? Bapak Ibu, setelah memahami tiga jalur dalam sketsa Gunung Karmel tadi, kiri, kanan, dan tengah, sekarang kita perlu mengenal lebih dalam apa saja yang mengikat kita, ya, dan menghalangi kita mencapai puncak. Santo Yohanes Salib mengidentifikasi tiga jenis keterikatan utama yang harus kita lepaskan. Satu, ya. Yang pertama, keterikatan pada hal-hal material dan indrawi. Ya, ini adalah keterikatan yang paling mudah dikenali. Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa keterikatan pada harta benda, kenyamanan fisik, makanan, pakaian, dan kenikmatan indrawi menghalangi jiwa untuk naik ke Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki atau menikmati hal-hal ini. Ya tentu orang harus makan, orang harus memilih baju yang cocok sesuai dengan kesukaan. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memiliki atau menikmati. Kita boleh menggunakannya sesuai kebutuhan. Nah, yang menjadi masalah di sini itu adalah ketika hati kita melekat padanya. Ketika kita tidak bisa hidup tanpanya. Ketika kehilangan hal itu, saat kehilangan kita kemudian menjadi hancur, tidak bisa hidup. Ya. Contoh konkretnya apa? Satu, seseorang yang tidak bisa tenang kalau belum membeli barang yang diinginkan, meski sebenarnya tidak butuh. Nah, yang kedua misalnya, orang yang identitasnya terikat pada mobil mewah, rumah besar, atau pakaian branded. Atau seseorang yang selalu mencari kenyamanan dan menghindari sedikit saja ketidaknyamanan. Nah, ini keterikatan. Mungkin saja orang yang terlalu terikat pada makanan enak sampai tidak bisa berpuasa atau menahan diri. Ini keterikatan ya, keterikatan material dan indrawi. Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa jiwa yang terikat pada sesuatu, betapapun kecilnya, ingat metafora burung, tidak akan mencapai kebebasan persatuan ilahi. Keterikatan material membuat hati kita penuh dengan hal-hal duniawi sehingga tidak ada ruang untuk Tuhan. Kita jadi seperti orang yang tangannya penuh dengan mainan sehingga tidak bisa menerima harta karun yang ditawarkan Tuhan. Kalau kita sudah genggam banyak hal duniawi, maka kita tidak bisa lagi menerima sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, dari perspektif psikologi, ya, Viktor Frankl memberikan bukti nyata dari pengalamannya di kamp konsentrasi, ya, Nazi di Jerman. Dalam bukunya yang kemarin minggu lalu saya singgung, saya kutip, bukunya Man's Search of Meaning, ia mengamati dua kelompok tahanan, kelompok manusia. Pertama, mereka yang terlalu terikat pada kepemilikan material, itu cenderung hancur secara psikologis ketika semua harta mereka itu dirampas. Ya, mereka kehilangan harapan dan makna hidup. Sebaliknya, kelompok yang kedua,
itu mereka yang bisa menemukan makna di luar kepemilikan, orang yang tidak terikat pada kepemilikan. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam kamp konsentrasi Nazi di Jerman, di sana mereka bisa mengekspresikan ya dalam cinta, dalam nilai-nilai, dalam tujuan yang lebih besar. Dan kemudian membuat mereka mampu bertahan bahkan dalam kondisi yang paling tidak manusiawi, seperti dilucuti pakaian mereka, nama mereka dihapus, tinggal hanya tempel nomor untuk giliran ditembak atau disuntik mati, ya. Tetapi ada dua jenis manusia itu. Manusia yang pertama tidak bisa menerima, ya, dan manusia yang kedua itu bisa menerima. Semuanya diukur berdasarkan kepemilikan dan keterikatan pada apa yang mereka miliki. Karena itu, Viktor Frankl menyimpulkan bahwa keterikatan material menghalangi kita dari self-transcendence, berusaha untuk melampaui, mentransformasi diri. Kemampuan manusia yang ini merupakan kemampuan manusia yang paling esensial untuk menemukan makna. Jadi makna hidup manusia itu hanya dicari, ditemukan di dalam pengalaman seperti yang digambarkan oleh Viktor Frankl. Dan ditemukan hanya oleh orang yang tidak terikat pada kepemilikan. Sedangkan orang yang terikat itu sulit untuk menemukan nilai yang terkandung di dalam malam gelap, di dalam penjara, di dalam saat mereka dirampas seluruh hartanya. Nah, psikologi transpersonal itu memperkuat ini dengan penelitian tentang identifikasi ego. Ketika kita terlalu mengidentifikasi dengan apa yang kita miliki, misalnya mobil mewah, rumah besar, jabatan tinggi, itu kita menciptakan ego yang palsu, yang sangat rapuh. Karena itu studi transpersonal menunjukkan bahwa orang yang identitasnya terikat pada materi itu mengalami tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi karena mereka hidup dalam ketakutan konstan akan kehilangan. Ketika kehilangan harta, mereka tidak hanya kehilangan benda, tetapi merasa kehilangan diri sendiri. Ya. Ini menjelaskan mengapa banyak orang yang bangkrut atau kehilangan status sosial mengalami krisis identitas yang mendalam. Karena siapa mereka itu terikat pada apa yang mereka miliki. Ya, itu keterikatan material dan indrawi. Yang kedua, keterikatan pada kehormatan, pengakuan, dan status. Ini adalah keterikatan yang lebih halus, ya. Kita mungkin sudah melepaskan keterikatan pada harta. Karena ini mendaki Gunung Karmel, orang rohani berusaha untuk tidak terikat. Kalau ada kehilangan, sudah relakan kehilangan. Ya, barang dan seterusnya. Tetapi ada hambatan yang kedua adalah keikatan pada kehormatan, pengakuan, dan status. Ini halus. Dan ini akan sangat menghantui sebagai sebuah penyakit yang akan dialami, dihadapi, ya mengena dalam diri orang rohaniwan. Ya. Jadi kita mungkin sudah melepaskan keterikatan pada harta, tapi masih sangat terikat pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita ingin misalnya dihormati, dipuji, diakui, dan dihargai. Kita takut dikritik misalnya, diremehkan, atau dilupakan. Nah, Santo Yohanes Salib itu mengajarkan bahwa keterikatan ini sangat berbahaya karena membuat kita melayani bukan karena cinta pada Tuhan, tapi karena kita ingin mendapat pujian dari manusia. Contohnya, contoh konkret, ya, orang yang terikat pada kehormatan, pengakuan, dan status itu seperti ini. Seseorang yang hanya mau melayani di gereja kalau ada yang melihat dan memuji. Atau orang yang hancur ketika dikritik atau tidak diakui jasanya. Kok saya tidak disebut namanya? Ya, atau begini, seseorang yang selalu membandingkan diri dengan orang lain dan iri kalau orang lain itu lebih dihormati. Nah, ini adalah ya keterikatan pada kehormatan, pengakuan, dan status. Atau contoh lain, orang yang terlalu peduli pada jabatan, gelar, atau posisi dalam komunitas. Karena itu Santo Yohanes Salib memperingatkan bahwa ya jiwa yang mencari kehormatan ya dari manusia tidak akan menemukan kehormatan sejati dari Tuhan.
Ketika kita terikat pada pengakuan manusia, kita kehilangan ketulusan. Hidup kita jadi sandiwara untuk mendapat tepuk tangan, bukan persembahan cinta yang tulus kepada Tuhan. Kita juga kehilangan kerendahan hati yang adalah fondasi kehidupan spiritual. Viktor Frankl menyebut ini sebagai neurosis nogenik atau kekosongan eksistensial yang muncul ketika kita mencari makna di tempat yang salah, yaitu dalam validasi eksternal. Karena itu Viktor Frankl mengamati bahwa orang yang hidupnya tergantung pada pengakuan orang lain mengalami kehampaan yang mendalam. Karena sumber makna mereka berada di luar kendali mereka. Jadi mereka sangat bergantung pada orang lain. Apa penilaian orang lain? Ya, itu akan mempengaruhi sikapnya terhadap dirinya, pikirannya terhadap dirinya. Nah, ini susah. Karena yang mengatur dirinya itu adalah pandangan orang lain. Orang lain yang mengatur. Itu merampas kebebasan pribadi. Psikologi transpersonal Ken Wilber misalnya menjelaskan bahwa keterikatan pada pengakuan adalah bentuk identifikasi, ya topeng, ya topeng sosial. Kita mengenakan topeng yang dipasang oleh orang lain. Nah, masalahnya topeng ini mengisolasi kita dari diri sejati kita. Jadi kita tidak akan menunjukkan keaslian diri kita. Dan penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kebutuhan tinggi akan persetujuan sosial itu mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang sangat tinggi. Kenapa? Ya, kita hidup untuk orang lain, bukan untuk nilai-nilai yang otentik yang kita temukan. Dan ini akan menciptakan kecemasan kronis dan akan kehilangan makna hidup. Ini bahaya dari keterikatan kehormatan, pengakuan, dan status, baik secara rohani maupun secara psikologis. Keterikatan yang ketiga, yaitu keterikatan pada pengalaman spiritual dan penghiburan rohani. Ini adalah keterikatan yang paling halus, paling sulit dikenali, dan paling berbahaya. Mengapa? Karena tampaknya baik dan rohani. Ini adalah keterikatan pada rasa nikmat dalam berdoa. Pasti Bapak Ibu bilang, mau kan adil, kita berdoa lalu kita merasa senang, terhibur, itu kan baik. Iya, itu sebuah penghiburan. Dan kalau kita melihat dari kacamata ini, maka perlu kita lihat sejauh mana intensitas kita, keterikatan kita pada perasaan-perasaan itu. Iya, ini adalah keterikatan pada rasa nikmat dalam berdoa, pengalaman mistik yang indah, perasaan damai dan dekat dengan Tuhan. Ini memang baik, ini memang rohani. Dan atau bahkan pada pencapaian spiritual kita sendiri. Misalnya kita menjadi orang yang lebih sabar, kita menjadi puas karena usaha kita itu membuat kita lebih lebih berdamai dengan diri kita sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Ada pencapaiannya, ada hasilnya yang kita capai dari usaha kita. Ini adalah ya berkaitan dengan dimensi rohani yang sulit karena sesuatu itu nampak baik. Hanya Yohanes Salib itu mengajarkan begini, bahwa banyak orang yang sudah maju dalam kehidupan rohani justru terjebak di sini. Ya, maju iya, tapi Yohanes Salib mengatakan banyak orang terjebak di sini. Mereka mencari Tuhan, tapi sebenarnya lebih mencari penghiburan dari Tuhan. Nah, ini jawabannya. Memang kita mencari Tuhan, tapi sebenarnya yang lebih tepatnya adalah kita mencari penghiburan dari Tuhan. Nah, contohnya apa? Mungkin seseorang yang hanya bersemangat berdoa kalau merasa dekat dengan Tuhan, tapi kemudian malas berdoa saat kering dan hampa, atau berhenti berdoa saat malam gelap. Nah, yang kedua, mungkin orang yang mengejar pengalaman mistik atau karismatik, ya, orang yang mengejar pengalaman. Saya ingin supaya saya bisa suci saleh atau bisa berbahasa roh misalnya dan sebagainya, karismatik. Tapi tidak bisa mau mengalami salib dan penderitaan. Dan dia hanya yang melihat itu sebagai euforia rohani, hiburan rohani.
Tapi ketika dihadapkan dengan pengalaman salib, dia mundur. Nah, ini hambatannya. Inilah keterikatannya. Mungkin seseorang yang bangga dengan pencapaian spiritualnya dan merasa lebih rohani dari orang lain, atau mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Mungkin orang yang kecewa dan berhenti berdoa karena tidak merasakan kedamaian yang diharapkan. Sudah berdoa, tapi kok tidak ada hasil. Dan itu artinya dia meninggalkan itu. Karena itu Santo Yohanes Salib dengan tegas mengajarkan bahwa Tuhan seringkali menarik penghiburan spiritual dari jiwa yang dia kasih. Agar apa? Agar jiwa itu belajar mencintai dia bukan karena hadiahnya, bukan yang dia berikan, tetapi karena Tuhan sendiri. Maka todo yenada, kosong. Semua yang sifatnya sementara, hiburan, kesenangan itu adalah sementara. Harus dikosongkan, dinadakan. Supaya apa? Mencapai, menemukan todo itu, yaitu Tuhan sendiri. Bukan hiburan-hiburan. Tetapi karena ya, jadi kita kita melakukan itu bukan karena mendapatkan hadiah, tetapi karena Dia sendiri, Tuhan sendiri. Dan ini adalah ujian cinta yang sejati. Apakah kita mencintai Tuhan atau kita mencintai perasaan nyaman yang Tuhan berikan? Keterikatan pada pengalaman spiritual membuat kita berhenti di tengah jalan, puas dengan hadiah dan melupakan sang pemberi. Dalam psikologi transpersonal, ini disebut dengan spiritual bypassing atau menggunakan spiritual untuk menghindari pekerjaan psikologis yang sulit. Kita mengejar pengalaman tinggi, pengalaman puncak, ya, pengalaman hipnotis, pengalaman terbang, seperti pengalaman Santa Teresa Avila ketika meditasi dia melayang ke atas, ekstase, ya, untuk melarikan diri dari realitas yang tidak nyaman. Seperti luka emosional yang belum sembuh atau konflik yang belum diselesaikan. Karena itu Frankel memperingatkan tentang paradoxical intention. Artinya apa? Semakin kita mengejar hasil tertentu, termasuk pengalaman spiritual, semakin sulit kita mendapatkannya. Keterikatan pada pengalaman spiritual juga menciptakan spiritual ego atau kebanggaan halus yang membuat kita merasa superior secara rohani. Wah, saya ini diberi tugas untuk memberikan siraman rohani. Saya lebih saleh dari mereka itu, saya lebih pintar dari mereka itu. Saya rajin berdoa, saya rajin meditasi, semua latihan rohani saya lakukan dan saya memperoleh validasi dari orang-orang. Nyatanya saya sekarang diberikan kepercayaan. Nah, ini bahaya. Ini kebanggaan halus. Nah, penelitian dalam psikologi agama menunjukkan bahwa orientasi religius yang ekstrinsik, yaitu mencari agama untuk manfaat pribadi seperti pengalaman tadi, justru berkorelasi dengan kesehatan mental yang lebih buruk dibanding orientasi mencari Tuhan demi Tuhan. Karena itu kesimpulan penting untuk bagian yang ketiga ini, yaitu tentang 3 jenis keterikatan. Dikatakan bahwa ketiga jenis keterikatan ini, yaitu material, kehormatan, dan pengalaman spiritual, semuanya punya pola yang sama. Punya pola yang sama, yaitu kita mencari kepenuhan di tempat yang salah. Kita mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang terbatas. Di tempat yang salah, dalam hal-hal yang sementara, yang berubah, yang bisa hilang. Itu polanya. Karena itu Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang tak terbatas yang bisa memenuhi kerinduan jiwa kita yang tak terbatas. Selama kita masih terikat pada apapun selain Tuhan, kita tidak akan pernah benar-benar puas dan tidak akan bisa bersatu sepenuhnya dengannya. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Setelah kita melihat 3 keterikatan itu, sekarang kita coba lihat yang keempat, dampak keterikatan pada 3 daya jiwa. Dampaknya apa? Kalau kita masih mengikatkan diri pada hal-hal tadi, maka dampaknya seperti apa? Mari kita lihat. Setelah memahami jenis-jenis keterikatan, sekarang kita perlu memahami mengapa keterikatan
Ini begitu berbahaya. Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa keterikatan merusak tiga daya jiwa kita. Daya jiwa kita itu ada tiga, yaitu intelek, akal budi, kedua kehendak atau kemauan, dan ketiga itu memori. Kalau kita terikat, maka tiga daya ini itu akan dirusakkan. Ya. Ketiga daya ini adalah kemampuan rohani yang membuat kita bisa mengenal, bisa mencintai, dan mengingat Tuhan. Mengenal, mencintai, dan mengingat Tuhan. Mengenal karena kita punya akal budi, mengetahui, mengenal Tuhan. Mencintai karena ada kehendak, dan mengingat Tuhan. Tapi karena kita terikat dengan tiga hal tadi, maka keterikatan itu merusak kita untuk apa? Ya, sampai kepada Tuhan melalui pengetahuan kita, melalui cinta kita, dan melalui ingatan-ingatan kita. Nah, ketika ketiga daya ini rusak karena keterikatan, kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Keterikatan menggelapkan intelek atau akal budi. Intelek itu adalah kemampuan kita untuk mengenal kebenaran, untuk melihat realitas sebagaimana adanya, dan untuk memahami Tuhan. Nah, jadi kalau dalam malam gelap, ya pemurnian pasif, kalau orang memiliki keterikatan, misalnya pada penilaian orang, kesenangan, atau duniawi, maka dia akan memandang Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang sejatinya, tetapi Tuhan menurut, ya, akal budinya. Ya, Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa keterikatan itu membuat intelek kita menjadi gelap. Kita tidak bisa lagi melihat dengan jernih. Ya, melihat Tuhan, melihat sesama, melihat pengalaman. Kita jadi seperti orang yang memakai kacamata kotor. Semua yang kita lihat itu terdistorsi. Ya. Nah, bagaimana jadinya? Bagaimana terjadinya proses ini? Ketika kita terikat pada sesuatu, ya, kita mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang keterikatan itu. Misalnya begini, orang yang terikat pada uang akan melihat segala sesuatu dari nilai uangnya. Ia tidak bisa lagi melihat nilai sejati dari persahabatan, dari keluarga, atau pelayanan. Semuanya diukur dengan uang. Nah, ini. Jadi kalau orang ya sudah terikat dengan uang, maka akan melihat akal budinya itu akan memenjarakan dia dan memasung dia sehingga segala sesuatu hubungan relasi itu ditafsir, dilihat, dihayati sebatas bernilai atau tidak, ya, menguntungkan atau tidak. Atau begini, contoh lain. Orang yang terikat pada pujian akan selalu menafsirkan tindakan orang lain berdasarkan apakah itu memuji atau mengkritiknya. Ia kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran objektif. Atau orang yang terikat pada pengalaman spiritual atau hiburan tertentu akan menolak cara Tuhan bekerja yang berbeda dari ekspektasinya atau harapan-harapannya. Ia tidak akan bisa lagi mengenali Tuhan yang bekerja dalam keheningan dan kegelapan. Jadi Santo Yohanes Salib mengajarkan bahwa intelek yang gelap tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Lalu apa yang terjadi? Kita mulai menciptakan Tuhan, T kecil, bukan Allah, tapi Tuhan, ilah, ya, versi kita sendiri. Tuhan yang sesuai dengan keinginan dan keterikatan kita, bukan Tuhan yang sesungguhnya atau Allah yang sejati. Dan ini sangat berbahaya karena kita bisa sangat religius, ya, tapi sebenarnya menyembah ilusi, bukan Tuhan yang sejati. Menyembah pandangan kita, pikiran kita tentang Tuhan itu. Ya, kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan dalam pikiran kita yang sudah terdistorsi, ya, oleh ikatan-ikatan tadi. Ini sangat berbahaya karena justru kemajuan rohani itu akan sangat dirusakkan oleh setan yang bekerja secara halus. Kita merasa bahwa ini hiburan, ini baik, tapi setan akan mengarahkan, membelokkan arah kita. Nah, yang berikutnya, kedua, keterikatan itu melemahkan kehendak.
Yang tadi intelek, sekarang kehendak, kemauan. Kehendak adalah kemampuan kita untuk memilih, untuk mencintai, dan mengarahkan hidup kita. Ya, Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa keterikatan membuat kehendak kita lemah dan terpecah. Kita tidak lagi bebas untuk memilih yang baik karena kehendak kita sudah diperbudak oleh keterikatan. Ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Bayangkan, kehendak kita itu seperti otot, ya, seperti otot. Ketika kita terus-menerus menyerah pada keterikatan, otot kehendak kita itu menjadi lemah. Kita kehilangan kemampuan untuk mengatakan tidak pada godaan dan ya pada Tuhan. Ya, contohnya begini. Orang yang terikat pada kenyamanan akan sangat sulit untuk memilih jalan yang sulit, tapi benar. Ia selalu mencari jalan yang mudah dan nyaman, meskipun itu bukan kehendak Tuhan. Atau orang yang terikat pada pengakuan akan sulit untuk melakukan hal yang benar kalau itu tidak populer dan tidak akan dipuji. Kehendaknya terpecah antara ingin melakukan yang benar dan ingin mendapat pujian. Atau begini, orang yang terikat pada pengalaman rohani tertentu akan sulit untuk taat pada Tuhan ketika Tuhan memintanya berjalan dalam kegelapan iman tanpa penghiburan. Karena itu Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa kehendak yang lemah tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuhnya, sepenuh hati. Cinta kita akhirnya terpecah-pecah, terbagi-bagi antara Tuhan dan hal-hal lain yang kita lekatkan. Kita jadi seperti orang yang mencoba melayani dua tuan, ya, dan akhirnya tidak bisa melayani keduanya dengan baik. Itu keterikatan, ya, yang merusak, melemahkan kehendak, kemauan. Yang ketiga sekarang keterikatan yang menodai memori atau ingatan. Memori itu bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita menyimpan dan memproses pengalaman kita. Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa keterikatan membuat memori kita itu kotor, penuh dengan hal-hal yang mengganggu dan menghalangi kita dari fokus pada Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Nah, ketika kita terikat pada sesuatu, memori kita itu terus-menerus kembali ya ke hal itu. Kita tidak bisa lepas dari pikiran tentang apa yang kita inginkan atau apa yang kita takutkan kehilangan. Ya, contohnya begini. Orang yang terikat pada harta akan terus-menerus memikirkan uang. Jadi, pikirannya itu selalu mengingat uang, 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 investasi atau kepemilikan. Bahkan saat berdoa, pikirannya melayang ke hal-hal material. Mungkin orang yang terikat pada luka masa lalu akan terus-menerus mengingat dan memikirkan kejadian yang menyakitkan. Ia tidak bisa hidup di masa sekarang karena terjebak di masa lalu. Atau orang yang terikat pada pengalaman spiritual masa lalu akan terus-menerus membandingkan pengalaman sekarang dengan masa lalu dan merasa kecewa kalau tidak sama. Nah, karena itu Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa memori yang kotor membuat kita tidak bisa hadir sepenuhnya pada Tuhan di saat ini. Kita terlalu sibuk dengan masa lalu atau khawatir tentang masa depan sehingga tidak bisa menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Kesimpulan, mengapa pelepasan itu sangat penting? Ya, ketika daya, jiwa, kehendak dan memori itu adalah jendela kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Ketika ketiga jendela ini kotor, gelap, dan tertutup karena keterikatan, kita tidak bisa menerima terang Tuhan. Jadi Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa pelepasan itu adalah proses membersihkan ketiga jendela hidup kita, agar terang Tuhan bisa masuk dan memenuhi seluruh jiwa kita. Dengan intelek yang bersih, kita bisa mengenal Tuhan sebagaimana Dia adanya. Dengan kehendak yang kuat dan bebas, kita bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan memori yang murni, kita bisa hadir sepenuhnya pada Tuhan di setiap saat. Inilah mengapa pelepasan bukan hanya penting. Ini adalah syarat mutlak untuk persatuan dengan Tuhan. Bagian yang terakhir, panjang ya, terakhir Bapak Ibu, cara praktis melepaskan keterikatan. Cara praktis ya. Setelah memahami apa itu keterikatan dan mengapa kita harus melepaskannya, sekarang pertanyaan penting, bagaimana caranya? Santo Yohanes Salim memberikan panduan praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dasarnya begini,
pelepasan aktif adalah pilihan sadar, kemauan, usaha kita. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pelepasan aktif itu adalah pilihan sadar dan berulang, disiplin. Jadi ini bukan perasaan, bukan pengalaman mistik, tetapi keputusan konkret yang kita buat setiap hari. Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa kita harus secara aktif memilih untuk tidak melekat, bahkan pada hal-hal yang tampaknya baik. Jadi ada keputusan pribadi. Nyatakan bahwa saya tidak mau terikat dalam hal ini. Ya. Untuk sampai ke arah sana, maka apa yang dibuat? Kenali keterikatan Anda, keterikatan kita. Langkah pertama adalah mengenali apa yang mengikat kita. Santo Yohanes Salim mengajarkan bahwa kita perlu jujur pada diri sendiri dan pada Tuhan tentang apa yang sebenarnya kita lekatkan. Cara praktisnya begini, tanyakan pada diri sendiri apa yang membuat saya sangat cemas kalau kehilangan. Itu kemungkinan benar adalah keterikatan. Perhatikan apa yang paling sering Anda pikirkan. Ya, kalau pikiran Anda terus-menerus kembali ke sesuatu, misalnya uang, kembali ke pujian atau pengalaman tertentu, nah itu tanda keterikatan. Berikutnya, amati reaksi Anda ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Kalau Anda sangat marah, kalau kecewa atau hancur, ini menunjukkan keterikatan. Atau misalnya dalam doa, ya, sorry, misalnya dalam doa tidak ada penghiburan lalu kita mundur, nah ini tanda keterikatan. Jadi kenali, ya. Yang kedua, praktekkan mortifikasi atau pengendalian diri. Santo Yohanes Salim mengajarkan praktek mortifikasi, yang dalam arti bukan arti menyiksa diri, tapi dalam arti melatih diri untuk mengatakan tidak pada keinginan yang mengikat kita. Harus berani menolak. Ya, ini seperti melatih otot. Semakin sering kita latih, semakin kuat kita. Maka pelepasan itu bukan sesuatu yang barang jadi, tapi mulai dari hal-hal yang biasa, yang menyenangkan, yang mana kita bisa katakan tidak untuk sesuatu yang menyenangkan. Mulai dari hal-hal kecil. Contoh praktisnya begini. Untuk keterikatan material, secara berkala lepaskan sesuatu yang Anda sukai tapi tidak butuh. Beri kepada orang yang membutuhkan. Latih diri untuk hidup sederhana. Contoh keterikatan pada pengakuan. Lakukan kebaikan secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Terima kritik dengan tenang, ya, tanpa membela diri. Biarkan orang lain mendapat pujian. Untuk keterikatan pada pengalaman spiritual, tetap setia berdoa bahkan ketika terasa kering dan hampa. Jangan mengejar perasaan tertentu dalam doa. Terima apapun yang Tuhan berikan, baik penghiburan maupun kegelapan. Ya, ya, itu latihannya. Yang berikutnya, saya menunjukkan problematika. Kalau kita awam yang belum memiliki dasar yang kuat tentang ajaran Santo Yohanes dari Salib, maka di sana sini akan menimbulkan dilema dan problematika dalam pikiran dan hati kita. Saya coba masuk. Iya, problematika yang pertama, ya. Pasti kita akan bertanya, pelepasan itu hanyalah teori yang tidak realistis. Ya, tidak mungkin kita melepaskan itu semua. Ya. Kenapa? Kenyataan hidup modern dengan tuntutan finansial dan keluarga itu menjadikan uang itu sebagai keharusan, bukan pilihan spiritual. Jadi ada uang itu merupakan keharusan, bukan pilihan. Nah, ini dilematisnya. Secara rohani kita bilang jangan terikat. Tapi realitasnya kalau tidak ada uang, kita tidak bisa buat apa-apa. Nah, bagaimana untuk mendamaikan ini? Santo Yohanes Salib tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan tanggung jawab duniawi. Ia membedakan antara menggunakan, ya, menggunakan dan terikat. Kita perlu membedakan itu. Kita boleh bahkan harus bekerja dengan keras, menabung, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Masalahnya bukan pada uang itu sendiri, tetapi ketika uang menguasai hati kita sampai kita kehilangan damai sejahtera. Nah, pandangan ini diperkuat oleh
Richard Roll, ya, Richard Roll, seorang Fransiskan dari Amerika, seorang biarawan yang sering mengajarkan bahwa pelepasan sejati bukan tentang kemiskinan materi. Jangan disalah tafsir, melainkan tentang kemiskinan spiritual, yaitu kebebasan batin dari kebutuhan untuk mengendalikan atau memiliki. Jadi, kita memiliki banyak barang, banyak kekayaan, tapi di sana kita dituntut untuk bebas. Hati kita tidak terikat. Itulah kebebasan batin. Itulah yang dimaksudkan oleh Richard Rohr. Karena itu Richard Rohr menekankan bahwa kekayaan dan tuntutan hidup modern bisa menjadi beban jika kita membiarkannya mendefinisikan identitas atau menguasai hati kita. Ya, saya adalah mobil saya. Tanpa mobil saya ini merasa kurang. Nah, ini keterikatan. Ya, saya harus dipuji. Nah, itu berarti pujian itu menguasai kita. Bukan kita yang menguasai mobil, kita yang menguasai sosial kita, tapi pihak sosial, orang lain itu menguasai diri kita. Ini keterikatan. Jadi ini bukan soal tidak boleh memiliki ini dan itu, tetapi bagaimana hati kita. Karena itu, senada dengan Richard Rohr, Thomas Merton, ya, Thomas Merton mengatakan begini, pelepasan itu bukan soal tidak memiliki apa-apa, melainkan soal tidak ada yang memiliki kita. Orang lain tidak menguasai kita. Kita tidak ditentukan oleh orang lain. Apa penilaian orang lain? Martabat kita tidak ditentukan oleh rumah kita, kemewahan, kekayaan kita. Nah, itu yang disebut dengan, ya, yang dikatakan Merton tadi, pelepasan itu bukan soal tidak memiliki apa-apa, melainkan soal tidak ada yang memiliki kita. Bahkan, ya, dia mengatakan seorang petani yang miskin mungkin lebih terikat pada satu ekor sapinya daripada seorang kaya pada seluruh hartanya. Ya, ini menurut Thomas Merton. Jadi, ya, keterikatan itu bukan soal memiliki atau tidak, tetapi hati yang terikat atau tidak. Berikutnya, ya, banyak orang merasa hidup mereka itu baik-baik saja, punya rumah yang nyaman, pekerjaan bagus, dan dihormati orang. Pertanyaannya, kenapa harus melepaskan itu semua? Ini pasti ditanya, ya. Kita akan berada pada dilematis itu. Toh saya tidak mencari harta. Hidup saya baik-baik saja, saya punya rumah yang baik, punya pekerjaan, dan memang saya punya hak untuk memperoleh pekerjaan itu karena saya sudah berusaha. Saya dihormati bukan karena apa-apa, tapi memang saya baik dengan orang dan saya menghormati orang dan mereka menghormati saya. Kenapa ini harus dilepaskan? Ini dilematis. Ketika kita menafsirkan pelepasan itu dalam arti yang salah. Mari kita lihat. Santo Yohanes Salib tidak bilang, ya, menikmati hidup atau diaku orang lain itu salah. Dia cuma mengingatkan begini, jangan sampai kenikmatan dan pengakuan itu jadi satu-satunya tujuan hidup kita. Intinya begini, apakah kita menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur, atau justru terus-menerus mengejar kesenangan sebagai sumber kebahagiaan utama? Apakah kita menerima pengakuan yang rendah hati, atau malah sangat haus pujian dan gampang sakit hati kalau dikritik? Nah, teolog Ronald Rolheiser itu menjelaskan di bukunya The Holy Longing, ya, bahwa kita sering mencari kepuasan di banyak hal kecil seperti kenyamanan, status, atau hiburan, sampai kita terpecah dan akhirnya tidak pernah benar-benar puas. Pelepasan itu bukan berarti kita menolak kebahagiaan, tapi justru supaya kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Dengan begitu, kita bisa menikmati semua yang ada di dunia tanpa diperbudak olehnya. Nah, lebih lanjut Richard Rohr mengatakan begini dalam bukunya Immortal Diamond. Menambahkan bahwa banyak orang merasa bahagia karena apa yang mereka punya, apa yang mereka capai, atau apa kata orang. Tapi kebahagiaan seperti itu gampang hilang karena tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Pelepasan itu
ya yang diajarkan oleh Yohanes Salib itu mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya yang datang dari dalam diri kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, bukan dari harta atau pujian orang lain. Artinya apa? Kita bisa menikmati semua yang baik di hidup ini tanpa harus terpaku padanya. Karena kebahagiaan sejati tidak terletak dalam hal itu. Poin yang ketiga, menjadi problematika dilematis dalam diri kita. Ya, bagaimana mungkin orang tua tidak terikat pada anak? Nah, ini menyangkut keterikatan, kepuasan, kenyamanan hati, relasi, hubungan. Ya, bagaimana mungkin orang tua tidak terikat pada anak atau anak tidak terikat pada orang tua? Bukankah cinta keluarga itu wajar dan bahkan diperintahkan Tuhan? Nah, Santo Yohanes Salib tidak pernah mengatakan bahwa mencintai keluarga itu salah. Yang dia maksud dengan keterikatan itu adalah ketika cinta kita pada keluarga menghalangi cinta kita pada Tuhan. Atau ketika kita mencintai mereka, ya orang tua atau mencintai anak dengan cara yang tidak sehat, yang posesif, yang mengontrol atau menjadikan mereka sumber kebahagiaan satu-satunya. Nah, itu yang salah. Cinta sejati pada keluarga justru membebaskan, bukan membelenggu. Kita mencintai mereka karena mereka adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena kita membutuhkan mereka untuk merasa lengkap. Hmm. Karena itu psikolog keluarga dan rohaniwan Henry Nouwen dalam bukunya Life of the Beloved menjelaskan bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang memberi kebebasan, bukan yang mengikat. Orang tua yang terlalu terikat pada anak seringkali tidak bisa melepaskan mereka untuk tumbuh mandiri atau menjadikan kesuksesan anak sebagai ukuran harga diri mereka sendiri. Sebaliknya, anak yang terlalu terikat pada orang tua tidak bisa membuat keputusan sendiri tanpa persetujuan mereka atau merasa bersalah setiap kali harus memilih jalan hidup yang berbeda. Richard Rohr dalam Falling Upward menambahkan bahwa cinta yang matang adalah cinta yang bisa melepaskan dengan penuh kasih. Ini bukan berarti tidak peduli, tetapi peduli dengan cara yang sehat. Misalnya mendoakan, mendukung, tapi tidak mengontrol atau tergantung secara emosional. Pelepas dalam konteks keluarga, ya. Pelepasan dalam konteks keluarga berarti kita mencintai mereka dengan bebas. Bukan karena kita takut kehilangan mereka, atau karena kita butuh mereka untuk merasa bahagia. Dengan begitu, cinta kita menjadi lebih murni dan lebih kuat. 4. Melepaskan keterikatan terasa seperti menyerahkan ambisi. Jadi, Yohanes Salib ini, kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang kuat, kita akan berpikir bahwa kok seperti hidup ini terasa hambar. Karena kita disuruh untuk melepaskan semua ambisi. Pada ambisi itu kan sebuah motivasi yang mendorong kita untuk bekerja, untuk mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Apakah ini juga dilarang? Bukankah ini membuat orang jadi pasif atau tidak produktif? Ya, padahal Tuhan menghendaki kita untuk berkarya dan berkembang. Ini dilematisnya. Kalau orang salah menafsirkan apa artinya keterikatan dan pelepasan. Santo Yohanes Salib tidak mengajarkan kepasifan atau kemalasan. Dia membedakan antara ambisi yang sehat, yaitu bekerja dengan tekun untuk kemuliaan Tuhan, dan ambisi yang tidak sehat, yang mengejar kesuksesan untuk membuktikan diri atau mendapat pengakuan. Nah, pelepasan justru membuat kita lebih produktif karena kita bekerja dengan motivasi yang benar, bukan karena takut gagal atau takut pengakuan, tapi karena cinta pada Tuhan dan sesama. Kita tetap bekerja keras tapi tidak diperbudak oleh hasil. Teolog Katolik ya Joseph Pieper dalam bukunya Leisure, The Basic of Culture itu menjelaskan bahwa budaya modern keliru memahami produktivitas sebagai nilai tertinggi. Akibatnya banyak orang bekerja tanpa henti, tanpa kehilangan makna, tapi kehilangan makna. Pelepasan mengajarkan kita untuk bekerja dengan penuh perhatian dan dedikasi, tapi tidak menjadikan pekerjaan sebagai identitas kita. Kita bisa bekerja dengan giat tanpa harus cemas berlebihan tentang hasil, karena kita tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh pencapaian kita. Demikian juga Richard Rohr dalam Falling Upward menambahkan bahwa orang yang sudah melepaskan keterikatan pada kesuksesan justru seringkali lebih kreatif dan produktif.
Karena mereka tidak lagi takut gagal. Mereka berani mengambil risiko, mencoba hal baru, dan bekerja dengan lebih bebas. Pelepasan bukan berarti tidak punya tujuan, tapi punya tujuan yang benar. Bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Masih ada 2 poin. Yang kelima, Bapak Ibu. Ya, tadi kita disadarkan tentang bagaimana dampaknya memori itu, ya, keterikatan pada memori, ya. Luka masa lalu itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Bagaimana mungkin melepaskannya? Sulit Romo untuk mengampuni karena selalu diingat masalah itu. Nah, bagaimana persoalannya? Bagaimana kita harus melepaskan? Bukankah itu berarti mengingkari apa yang kita alami? Ya. Baik, Santo Yohanes Salib tidak meminta kita untuk melupakan atau menyangkal luka masa lalu. Dia mengajarkan untuk melepaskan keterikatan pada luka itu. Artinya apa? Berhenti membiarkan luka itu mendefinisikan, menguasai siapa kita dan mengendalikan hidup kita. Karena itu ada perbedaan besar antara mengingat pengalaman, itu wajar dan sehat, dengan terus-menerus hidup dalam luka itu. Nah, ini beda. Mengingat tetapi pengalaman itu tidak membuat kita tersiksa. Atau mengingat dan kita kemudian hidup di dalam luka itu. Nah, jadi pelepasan itu bukan pengkhianatan, ya. Bukan pengingkaran terhadap pengalaman itu, tapi justru pembebasan dari belenggu masa lalu agar kita bisa hidup sepenuhnya di masa sekarang. Ya, saya pikir saya akhiri meskipun masih ada 2 poin yang oke, yang terakhir. Di era media sosial, susah sekali kita membandingkan diri dengan orang lain. Lihat kesuksesan mereka bikin kita merasa kurang. Bagaimana bisa melepaskan ini? Ini bagian dari keterikatan pada penilaian orang, ya, pengaruh sosial. Jadi ada 3 keterikatan pada hal duniawi, yang kedua keterikatan pada penilaian orang, dan ketiga keterikatan pada hiburan-hiburan rohani. Dan ini dilematisnya berkaitan dengan eh, pengaruh orang. Di era media sosial itu kita itu susah sekali untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Apa yang mengakibatkan bahwa kita melihat kesuksesan mereka, tapi kemudian membuat kita itu merasa kurang. Nah, dalam posisi seperti ini, bagaimana kita berusaha untuk melepaskan? Santo Yohanes Salib hidup jauh sebelum era media sosial, tapi dia sudah memahami bahaya membandingkan diri dengan orang lain. Dia mengajarkan bahwa setiap orang punya jalan spiritual yang unik. Tidak ada gunanya membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Keterikatan pada perbandingan sosial membuat kita tidak pernah puas, selalu merasa kurang, dan kehilangan damai sejahtera. Karena itu pelepasan itu berarti berhenti mengukur diri kita berdasarkan pencapaian orang lain dan mulai fokus pada panggilan unik kita dari Tuhan. Karena itu psikolog sosial Leon Festinger dalam teorinya tentang perbandingan sosial menjelaskan bahwa manusia memang punya kecenderungan alami untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tapi di era media sosial, kita hanya melihat highlight reel kehidupan orang yang terbaik, yang paling indah, yang paling sukses. Itu yang ditampilkan. Kita bandingkan dengan behind the scenes, ya. Hidup kita sendiri yang penuh masalah. Jadi sisi yang terbaik dari orang lain yang di media sosial kan, itu kita bandingkan dengan sisi gelapnya kita. Karena memang orang hanya memposting sesuatu yang baik, yang wah, yang hebat di media sosial. Lalu kita tergoda untuk melihat yang mulia itu, lalu membandingkan dengan sisi yang terjelek dari diri kita. Nah, ini yang bahaya. Ini adalah ketidakadilan yang merusak. Yang melakukan itu adalah diri kita sendiri. Karena itu, pelepasan itu berarti sadar bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu bukan realitas lengkap. Dan berhenti menjadikannya urusan kesuksesan kita, ya. Jadi berhenti menjadikannya sebagai ukuran kesuksesan kita. Karena itu yang terakhir Brené Brown, ya, dalam bukunya The Gift of Imperfection itu menjelaskan begini, bahwa perbandingan adalah pencuri kegembiraan.
Ketika kita terus membandingkan, kita tidak bisa bersyukur atas apa yang kita punya. Pelepasan dari perbandingan sosial berarti belajar untuk berlari di jalur kita sendiri. Fokus pada pertumbuhan pribadi kita, bukan pada siapa yang lebih cepat atau lebih sukses. Dengan begitu, kita bisa menikmati perjalanan hidup kita sendiri dengan damai tanpa terus-menerus merasa kurang atau iri. Intinya Bapak Ibu, banyak sekali problematika, dilematis, pilihan nilai yang ada dalam pikiran kita sesuai dengan konteks hidup kita yang bisa kita ya jelaskan berdasarkan ajaran spiritualitas Yohanes Salib ini. Sangat kaya kalau kita rajin merefleksikan dan menghubungkan dengan realitas hidup kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Sorry kalau terlalu panjang. Baik, terima kasih Romo Karol. Berikutnya Bapak Ibu boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, silakan disiapkan. Kemudian bagi yang ingin berpartisipasi untuk mendukung kegiatan Karmel Center Jakarta bisa dikerjakan dengan transfer melalui rekening BCA 38579777788 atau scan QR Code yang ada di sebelah kiri. Itu saja untuk pengumumannya dan mungkin bagi yang mau bertanya boleh mengajukan pertanyaan. Untuk bahan tidak dibagikan karena Romo Karol berencana untuk membuat sebuah buku. Nanti Bapak Ibu bisa menantikan bukunya. Kalau sudah jadi bisa dimiliki. Dan nanti untuk rekaman juga akan dimasukkan ke YouTube setelah semuanya dalam satu rangkaian selesai. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di kolom chat saya nggak ada pertanyaan. Mungkin di tempatnya Romo Karol Enggak ada. nggak ada. Atau Bapak Ibu ada yang mau Oh, Bu, eh, bertanya secara langsung? sudah larut malam, luka ngantuk. Sudah tidak ada lagi ya? Orang lagi Imlek kali. Baik, silakan Pak Udin Silalahi. Ah, ini Poter, minta nanya Romo Karol sama Poter Ya, Jaya. Begini Poter, ah, bagaimana ya kedekatan yang bagaimana yang saya alami ini? Karena ah, dengan saudara-saudara, saya memperhatikan kalau bukan saya yang menghubungi mereka, tidak ada komunikasi sama kami. Jadi saya merasa mengeluh. Itu kelekatan gimana itu, Mbak Poter? Terima eh, kasih. ya, mungkin coba dirumuskan lagi. Artinya begini, saya menangkapnya eh, Bapak punya saudara-saudari, kemudian membangun relasi dengan mereka, tetapi yang lebih aktifnya itu Bapak, bukan mereka. Seperti itu atau gimana? Benar? Ya, betul, Poter. Pertanyaannya jenis Ah, keterikatan seperti apa? apakah saya memang ah, tergolong memiliki keterikatan di situ, Poter gitu? Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa membangun hubungan relasi kekeluargaan itu bukan merupakan sebuah hambatan, bukan sebuah keterikatan. Ya, tapi bahkan itu menjadi sebuah keharusan. Tetapi menjadi keterikatan jika, ini, jika tanpa mereka kita tidak bisa hidup. Atau kita menjadi terpuruk kalau mereka tidak misalnya berkomunikasi dengan kita. Kita menjadi orang yang mudah depresi atau tersinggung kalau kita tidak disapa oleh mereka. Nah, ini sudah masuk keterikatan. Kita menjadi orang yang tidak bebas. Kita mencintai mereka, tapi cinta kita itu adalah cinta yang posesif, yang mengontrol, yang menghendaki mereka melakukan hal yang sama terhadap kita. Itu berarti bukan suatu kebebasan, mengungkapkan cinta tapi dengan tuntutan tertentu. Nah, itu. Sekarang tinggal Bapak menilai sendiri apa yang ada dalam hati. Karena ini berkaitan dengan motivasi terdalam dari dalam hati kita untuk mengukur saya ini melakukan eh, memberikan cinta tapi cinta yang terikat atau cinta yang bebas. Silakan diukur.
Iya, begitu Bapak. Terima kasih, Pastor. Iya, Ini ada pertanyaan dari Justina Romo. Bagaimana membedakan keterikatan dengan tanggung jawab? Silakan, Romo. iya. Eh, Panggilan untuk bertanggung jawab itu merupakan sebuah apa istilahnya, tanggung jawab itu bagian dari cinta. Ya, kita menjalankan tugas panggilan, kita menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, komitmen kita. Di dalam melakukan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kita sebenarnya menunjukkan cinta kita, membantu orang lain, menyelamatkan banyak orang, dan sebagainya. Itu nilai yang memang perlu diperjuangkan. Pelepasan, keterikatan dan pelepasan ini berkaitan dengan contoh, kalau tidak diberikan tanggung jawab, apakah hati kita bebas? Kalau tidak bebas, kita merasa terpukul karena tidak diberikan tanggung jawab lagi, itu berarti keterikatan. Atau ketika kita menjalankan tanggung jawab kita, menjalankan tugas, kemudian ada kritik dari orang lain atas tugas yang kita jalani, lalu kita menjadi tersinggung. Nah, ini keterikatan. Alasan tanggung jawab itu baik, tapi ada sesuatu yang kita sembunyikan, yaitu kita mau supaya tanggung jawab kita itu membuat kita menjadi lebih baik dari orang lain, dianggap lebih lebih suci atau apalah. Yang penting bahwa saya itu dapat sesuatu dari tanggung jawab yang saya jalani. Nah, itu keterikatan dan bisa dilanjutkan refleksinya. Jadi tanggung jawab itu adalah sebuah nilai yang memang harus diperjuangkan. Tetapi ya, keterikatan itu melengket dan tertempel halus dalam tanggung jawab itu. Tadi saya mengatakan bahwa dalam berdoa saja itu roh setan itu bisa menggunakan itu. Bahkan dikatakan halus bekerjanya. Karena sesuatu yang kelihatan baik, ya, tetapi bisa diarahkan ke jalur yang lain. Nah, itulah keterikatan. Kita bisa menjalankan sesuatu yang suci, yang saleh, tetapi dampak dan motivasi yang terdalam dalam diri kita itu bisa mengarahkan kita ke sesuatu yang kita kejar, yang tidak terungkap, tidak dilihat oleh orang, hanya kita sendiri yang tahu. Jadi, apapun yang baik selalu ada unsur keterikatan. Baik, demikian jawaban saya. Baik, terima kasih, Romo. Kemudian masih dilanjutkan. Apakah ada ketentuan waktunya untuk pelepasan itu? Maksudnya jangka waktu pelepasan, silakan. Kalau melihat sketsa mendaki Gunung Karmel, itu adalah upaya yang secara sadar dan disiplin. Ingat kata kuncinya sini, disiplin secara sadar. Saya memutuskan untuk melakukan ya tindakan pelepasan yang mulai dari kesadaran, keterikatan apa yang sekarang ini saya alami. Dan saya merencanakan dengan disiplin yang ketat untuk membebaskan itu. Jadi ini menyangkut komitmen dan rutinitas setiap hari. Dia bukan program ujian. Sesudah selesai ujian kita lepas buku. Tidak. Ini kehidupan, rutinitas setiap hari. Karena setiap hari itu kita dihadapkan dengan pilihan. Mengutamakan Tuhan atau diri kita sendiri. Itu pilihan. Lalu kemudian berapa lama? Seumur hidup. Karena perkara kita mencapai Tuhan, mengalami malam gelap, itu perkara anugerah. Ingat, pembahasan minggu lalu itu adalah pemurnian pasif. Hanya diberikan oleh orang yang sudah maju dalam hidup rohani. Orang yang sudah mengusahakan latihan rohani secara sadar dan konsisten setiap hari. Maka pertanyaannya, sampai kapan? Itu rahasianya Tuhan. Kita hanya mengusahakan, Tuhan melihat sejauh mana perubahan hati kita, dan pasti dia akan membawa kita kepada tujuannya. Yang diwarnai dengan bisa mengalami malam gelap, pemurnian pasif itu.
Jadi setelah kita aktif, kita melakukan olah rohani atau pembebasan-pembebasan, pemurnian-pemurnian ya, dari hal duniawi, dari hiburan-hiburan, dari penilaian orang, kepuasan-kepuasan orang, kita akan dibawa terbang, mendaki dengan jalan yang lurus menuju puncak Karmel itu. Berapa lamanya? Tergantung dari komitmen, konsistensi, rutinitas kita setiap hari. Semakin cepat itu mengandaikan kita semakin serius melakukannya. Demikian jawaban saya. Tanya Romo, Iya, boleh Romo? silakan, silakan. Selamat malam Romo Karol. Gini, kalau mendengar penjelasannya Romo tadi, saya sangat sangat kagum terhadap Santo Yohanes Salib ya. Tapi kalau kita pikir, kalau kita mengikuti apa yang seperti yang dijelaskan Romo tadi, apakah kita bukan berarti kita menjadi orang yang idiot? Artinya kita acuh tak acuh terhadap orang lain, terhadap pendapat orang lain gitu loh. Kita bodoh amat lah orang lain, katakanlah begitu Romo. Ini sih di dalam benak saya itu seperti itu Romo. Gimana penjelasan Romo? Terima kasih Romo. Iya, itu persis yang saya sampaikan di bagian-bagian terakhir tadi. Kita memang kalau tidak hati-hati kita akan menafsirkan. Sepertinya kita diminta untuk sudahlah pasif sajalah, nggak peduli dengan segala sesuatu. Ya, itu penafsiran yang keliru. Ya, kita menjalani seluruh nasihat Injil, mencintai, melakukan hal-hal yang baik. Seluruh perintah Allah kita taati dalam seluruh manifestasi dan bentuknya. Semua itu dilakukan dengan catatan. Bukan kita mengejar diri kita, bukan kita mencari kesenangan diri kita, tetapi kita lepas itu semua untuk semakin lebih lebih cepat mendaki Gunung Karmel itu dan mencapai puncak itu. Jadi intinya adalah bukan saya, tapi Tuhan. Jadi intinya adalah todo yenada, ya, segalanya kosong, ya. Meninggalkan yang segala untuk mencapai yang segala. Meninggalkan seluruh kesenangan kita, keterikatan kita pada sesuatu yang kita lakukan. Ya, untuk mencapai yang segala itu Tuhan. Intinya tadi, seperti jawaban saya berikan pada pertanyaan sebelumnya itu. Semua hal yang baik silakan dilakukan. Bangunlah hidup sosial dengan baik. Bangunlah, kejarlah kekayaan. Carilah uang, nafkahi istri, nafkahi anak, kuliahkan anak sebaik mungkin. Tetapi jangan mengejar hasilnya. Kita hanya mencintai karena mencintai, bukan kita mencintai supaya, ya, ya. Jadi itu kuncinya di situ. Itu pelepasan. Oke, terima kasih Romo. Ya, ya, ya. Ini masih ada lagi Romo, sejauh mana kita boleh menghargai diri kita sendiri, menghargai pencapaian-pencapaian kita sebagai rasa syukur atas pemberian kesempatan yang Tuhan berikan. Silakan. Romo. Iya, polanya kita pegang polanya. Pola ajaran Yohanes Salib itu adalah nikmati semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Siapa yang bekerja, dia pasti mendapatkan. Nikmati apa yang dihasilkan dari pekerjaan. Tapi ya, pekerjaan itu bukan mendefinisikan kita. Artinya, kalau menjadi misalnya DPR, ya jalani fungsi DPR itu. Tapi jangan terikat. Suatu waktu misalnya kita tidak dihormati, maka kita tidak boleh mengartikan saya tidak berguna lagi. Kalau saya merasa tidak berguna lagi, itu berarti keterikatan. Itu yang memenjarakan diri kita. Ya, kalau kita gila hormat, berarti ini adalah keterikatan. Menjadi DPR, menjadi presiden, menjadi orang kaya, silakan. Ya,
menikmati hasil jeripaya kita. Kuliah sudah capai, kita bekerja, kita menikmati hasil jeripaya kita, terima gaji, kita menikmati gaji dengan membeli mobil dan seterusnya dan seterusnya. Silakan. Tetapi misalnya, kalau mobil tidak ada, apakah kita mati? Nah, kalau kita merasa tidak ada guna lagi karena tidak punya mobil, itu berarti ini keterikatan. Jadi ini mengajar tentang kelepasbebasan, terbang seperti burung yang dimetaforakan oleh Yohanes Salib. Boleh memiliki segala sesuatu, nikmati segala sesuatu, tapi ketika segala sesuatu itu misalnya tidak lagi kita miliki atau sudah kita miliki, tapi kita tidak menjadikan itu sebagai ukuran keberhasilan kita, martabat kita, dan seterusnya, itu berarti kita adalah burung yang tidak lagi terikat oleh barang-barang itu. Kita menjadi burung yang lepas bebas, terbang. Jadi polanya itu, melakukan apa saja, nikmati apa saja, asal tidak terikat. Ya, Baik, terima kasih Romo. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Romo bisa menutup dengan doa dan sekaligus berkat. Silakan Romo. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kehadiran penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami dengan penuh semangat, meskipun hari ini adalah hari libur, tahun baru Imlek, kami masih tetap menempatkan waktu kami untuk mendengarkan pengajaran ini. Ini menjadi pertanda bahwa kami ingin hidup kami menjadi lebih baik, lebih maju dari sekarang. Semoga apa yang kami dengar ini meneguhkan iman kami, memotivasi kami untuk terus meningkatkan laku olah rohani kami, untuk semakin lebih maju, untuk membebaskan dari segala keterikatan-keterikatan yang membelenggu hidup kami, baik secara spiritual, rohani maupun secara psikologis dalam hubungan kami dengan sesama, dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, teguhkanlah kami dan semoga kami boleh istirahat malam ini dengan damai, sehingga kami boleh bangun kembali besok pagi untuk menerima masuki masa prapaskah yang menerima abu tanda pertobatan. Tuhan bersamamu dan bersama. Dan bersama Semoga Romo. kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.